Aisyah, kamu lagi ngapain? Ini loh, aku lagi nonton film. Wah, film apa yang kamu tonton? Ini loh tentang film jalur perdagangan maritim Indonesia waktu Belanda menguasai Nusantara. Oh, jalur perdagangan Belanda. Aku jadi penasaran nih, mau lihat dong. Iya nih, aku juga penasaran. Kok bisa ya pada saat itu mereka menguasai jalur perdagangan di Indonesia padahal bukan wilayahnya? Apakah mereka pakai sihir ya? Hahaha, mana mungkin coba pakai sihir. Bukanlah, mereka kan datang pakai strategi dan persiapan yang matang. Mereka juga mempunyai kapal armada yang besar. Mereka punya kapal armada yang besar nih. Bisa dong mereka mengangkut barang yang banyak. Tak hanya barang-barang saja, tapi mereka juga mengangkut hasil bumi yang diperoleh oleh Nusantara. Nah, benar apa yang dikatakan Ica. Bahkan mereka juga mendirikan pos-pos besar di seluruh Nusantara. Contohnya yang ada di Maluku. Tapi aku juga bingung nih, kok bisa ya mereka menjadi yang terkuat dari pedagang di negara lain? Iya, kok bisa ya pedagang Belanda lebih kuat dari pedagang dari negara lainnya? Pertama, mereka punya VOC, perusahaan dagang yang didukung penuh oleh pemerintah. VOC itu nggak main-main, mereka punya hak monopoli perdagangan, bisa bikin benteng, bahkan punya angkatan bersenjata sendiri. Ditambah lagi, Belanda punya bursa efek pertama di dunia, jadi mereka mudah ngumpulin modal. Kedua, teknologi maritim mereka hebat banget. Mereka pakai kapal dagang fluid yang murah, efisien, dan bisa bawa banyak barang. Navigasi mereka juga canggih, pakai peta terbaik, jadi perjalanan lebih cepat dan aman. Ketiga, mereka pintar banget memonopoli perdagangan rempah-rempah kayak cengkeh dan pala, terutama di Asia Tenggara. Mereka sering kerja sama dengan penguasa lokal untuk amankan akses ke sumber daya. Belum lagi, lokasi Belanda strategis banget. Pelabuhan Amsterdam dan Rotterdam jadi pusat distribusi barang di Eropa. Mereka juga punya jaringan sungai yang memudahkan transportasi barang. Terakhir, mereka unggul dalam informasi. VOC punya jaringan intelijen dagang luas, jadi mereka tahu kebutuhan pasar dan harga di mana-mana. Singkatnya, gabungan strategi cerdas, teknologi maju, dan dukungan penuh pemerintah bikin pedagang Belanda jadi yang terkuat pada masanya. Oh gitu ya, berarti mereka menang karena teknologi dan perdagangan saja. Bisa dibilang begitu, mereka juga memanfaatkan konflik lokal seperti perpecahan kerajaan, dan mereka juga mempunyai pasukan militer yang terorganisir. Wah, berarti selain pintar strategi, mereka juga licik ya. Bisa dikatakan seperti itu karena mereka menggunakan kekuatan dan tipu daya untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Nah, aku jadi penasaran nih, bagaimana ya mereka bisa sampai ke Nusantara dan membawa rempah-rempah dari Nusantara sampai ke negaranya mereka sendiri. Setelah kapal-kapal Belanda penuh dengan rempah-rempah dari Nusantara, perjalanan mereka kembali ke Belanda dimulai dari pelabuhan, seperti Batavia atau Maluku. Pertama, mereka berlayar ke barat melalui Selat Sunda, yang menjadi jalur utama untuk keluar dari Nusantara menuju Samudra Hindia. Di Selat Sunda, mereka biasanya mengisi perbekalan seperti air, makanan, dan memperbaiki kapal jika diperlukan. Setelah itu, mereka melintasi Samudra Hindia menuju Tanjung Harapan, di ujung selatan Afrika. Tanjung Harapan adalah titik persinggahan penting, karena di sana mereka bisa mendapatkan suplai baru, memperbaiki kerusakan kapal, dan bersiap untuk sisa perjalanan. Perjalanan ini tidak mudah karena harus menghadapi cuaca ekstrem, ombak besar, dan ancaman dari bajak laut. Dari Tanjung Harapan, mereka masuk ke Samudra Atlantik, berlayar ke utara sepanjang pantai barat Afrika. Jalur ini membawa mereka melewati rintangan seperti badai Atlantik dan arus laut yang kuat sebelum akhirnya mencapai Eropa. Tujuan akhirnya adalah pelabuhan besar di Belanda seperti Amsterdam atau Rotterdam. Disinilah mereka membongkar muatan rempah-rempah untuk didistribusikan ke seluruh Eropa. Perjalanan ini panjang, memakan waktu berbulan-bulan, tetapi rute ini adalah bagian penting dari jaringan perdagangan global Belanda pada masa itu. Gimana sih reaksi pribumi waktu
Belanda menguasai jalur perdagangan maritim di Nusantara. Setelah VOC dan Belanda menjajah Nusantara, reaksi pribumi di wilayah maritim sangat beragam dan seringkali keras. Di Maluku, perlawanan terkenal dipimpin oleh Patimura pada tahun 1817. Ia memimpin rakyat Maluku melawan kebijakan VOC yang menguasai perdagangan rempah-rempah dan menerapkan kerja paksa. Di Maluku Utara, Sultan Nuku juga berjuang melawan Belanda pada akhir abad ke-18 untuk mempertahankan kedaulatan wilayahnya. Di Sulawesi Selatan, Sultan Hasanuddin dari Gowa memimpin perlawanan besar pada 1666 hingga 1669 untuk mempertahankan kontrol atas perdagangan di Makassar, yang merupakan pusat perdagangan penting bagi VOC. Selain itu, di Banten, Sultan Ageng Tirtayasa melawan VOC pada abad ke-19 karena Belanda campur tangan dalam urusan politik dan ekonomi Banten. Perlawanan juga terjadi di pesisir lain seperti Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi melalui aksi bajak laut yang menyerang kapal dagang VOC. Meskipun perlawanan ini seringkali berhasil dipadamkan, semangat untuk mempertahankan kedaulatan maritim dan perdagangan tetap hidup memberi inspirasi bagi perjuangan kemerdekaan Nusantara selanjutnya.